Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Tommy dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek akhir sistem benang dua saya yang berjudul Smart Workspace Environment. Perkenalkan, nama saya Firman Faisal dengan nomor NPM 190 dan 35458. Oke, jadi dari presentasi ini akan kebagi menjadi 6 bagian. Pertama, nanti akan dijelaskan mengenai latar belakang, kedua deskripsi instrumen, ketiga komponen pendukung, terus keempat flowchart dan program code-nya, dan nanti juga bakal ada demo instrumennya, dan yang terakhir bakal ada kesimpulan dari presentasi yang setelah saya buat. Oke, pertama latar belakangnya. Jadi latar belakang dari proyek ini itu berdasarkan dari pandemi COVID-19 yang memaksa para pekerja dan pelajar untuk melakukan segala kegiatannya bisa itu dalam bentuk pembelajaran ataupun pekerjaan secara remote atau WFH untuk pekerja dan pelajar itu melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dan di mana pekerja dan pelajar ini kurang memperhatikan kesadaran mengenai kesehatan tubuhnya ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, salah satu penyakit yang dapat timbul itu karena adanya, pertama, mereka tidak menjaga postur tubuhnya ketika menggunakan laptop sebagai media pembelajar atau pekerjanya, dan juga mereka terlalu dekat dan terlalu lama menatap layar laptop, di mana itu tidak baik dan bakal merusak beberapa organ tubuh seperti mata. Itu dapat melemahkan kinerja dari mata ketika kita menatap terlalu dekat atau menatap terlalu lama layar. Lalu untuk postur tubuh itu dapat memberikan penyakit kepada badan kita, bisa itu pegal-pegal dan lain-lain. Nah, lalu dengan begitu, saya berdasarkan latar belakang tersebut, saya ingin membuat suatu alat yang dapat memberikan kesadaran bahwa ternyata penting untuk menjaga kesehatan ketika kita sedang bekerja atau sedang belajar eee, eee, dengan secara remote. Nah, jadi deskripsi instrumen yang telah saya buat ini, berikut adalah deskripsinya. Jadi, Smart Workspace Environment. Nah, apa itu Smart Workspace Environment? Jadi ini merupakan sebuah proyek yang saya buat berupa sebuah alat yang digunakan sebagai komponen pendukung bagi para pelajar atau pekerja yang sedang melaksanakan WFH dan PJJ, gitu, atau PJJ. Nah, kenapa dia disebut sebagai komponen pendukung? Karena terdapat beberapa fitur yang diberikan oleh proyek ini. Berikut adalah fitur-fiturnya. Pertama ada real time measurement. Jadi real time measurement itu memungkinkan user untuk mendapatkan nilai yang aktual dari masing-masing sensor secara real time. Nah, untuk sensor yang kita gunakan ini itu berupa sensor suhu, sensor kelembapan udara, dan sensor jarak, di mana jarak itu digunakan untuk mengukur jarak antara user dengan laptopnya, gitu. Nah, eee, untuk mendapatkan pengalaman baru, terdapat fitur juga yang bernama real time graphic display, di mana fitur ini memberikan pengalaman yang baru untuk membaca sebuah data dengan menggunakan grafik yang akan terupdate setiap 10 detik. Oh ya, tadi yang real time measurement pun juga terupdate setiap 10 detik gitu. Jadi data yang didapatkan dari fitur real time measurement dan real time graphic display itu merupakan data yang real time dan terupdate setiap 10 detik intervalnya, gitu. Nah, real time measurement dan real time graphic display ini eee, akan memvisualkan 3 data. Pertama, data temperatur di suhu ruangan, lalu kelembapan udara di ruangan, dan jarak antara laptop dengan pengguna, gitu. Nah, lalu fitur ketiga yaitu adalah LED brightness PWM slider. Jadi fitur LED PWM slider ini memungkinkan untuk user mengatur kecerahan lampu yang digunakan pada lingkungan kerjanya. Karena kita sebagai user terkadang merasa terlalu cerah atau terlalu tinggi kecerahan di lingkungan kerjanya. Jadi di sini dengan proyek ini kita memungkinkan untuk mengatur kecerahan tersebut sesuai dengan preferensi pengguna atau user. Jadi user dapat melakukan kegiatannya itu dengan nyaman. Terus fitur terakhir itu adalah alert box. Nah, jadi sebenarnya fungsi utama dari alat yang telah dibuat ini atau proyek dibuat ini itu adalah untuk memperingatkan
user ketika mereka terlalu lama untuk menatap laptop dan terlalu dekat menatap laptop. Jadi di fitur alert box ini itu akan menampilkan peringatan pada website yang terhubung dengan alatnya ketika user menatap layar selama 50 menit, dan jika user menatap terlalu dekat, yaitu kurang dari 50 cm. Jadi nanti bakal muncul sebuah alert box gitu. Nah, lanjut ke perbandingan dengan instrumen existing-nya. Jadi selain keresahan saya tadi di mana para pekerja dan para pelajar itu kurang memperhatikan kesehatan ketika sedang melakukan kegiatannya secara remote, saya juga mendapatkan referensi proyek ini dari salah satu teknologi yang diberikan oleh suatu produsen laptop ternama yang bernama Lenovo. Jadi Lenovo ini memberikan teknologi untuk di kamera laptop mereka yang bernama Lenovo Aware, di mana Lenovo Aware ini akan memberikan data-data penting dan peringatan-peringatan penting untuk agar para pengguna laptopnya itu menggunakan laptop secara sehat. Nah, ini mungkin tampilan dari Lenovo Aware itu seperti ini. Jadi dia mengatur distance score-nya, distance score, terus ada cumulative PC time di mana ini akan mengatur berapa banyak dia menggunakan PC-nya atau berapa lama durasinya, sama ini posture score-nya. Jadi yang diatur di sini adalah jarak antara pengguna dengan layar laptop, lalu ada mengatur posturnya, dan ada kumulatif PC time-nya. Jadi ya itu, di sini nanti akan terdapat peringatan ketika distance score-nya itu terlalu kecil dan juga ketika posture score itu terlalu kecil. Nah, alat ini itu mengimplementasikan dari teknologi itu, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana dengan menggunakan sensor-sensor seperti itu. Nah, ini merupakan perbandingannya. Jadi sebenarnya Lenovo Aware itu dia merupakan software yang terintegrasikan pada kamera laptop oleh suatu produsen, yaitu produsen laptop yaitu Lenovo, lalu hanya tersedia pada versi laptop atau merek laptop tertentu, terus kurang fleksibel karena hanya dapat digunakan oleh satu orang saja, yaitu pemilik laptop. Artinya alat dari softwarenya itu tidak tidak fleksibel atau tidak dapat dibawa kemana-mana. Lalu, nah perbandingannya ini dengan menggunakan smart workspace environment, di mana smart workspace environment ini itu berbentuk hardware dengan bantuan beberapa sensor untuk mengukur jarak-jaraknya, jarak-jarak atau data-data yang lain seperti suhu dan kelembapan udara. Lalu dapat digunakan dan diproduksi oleh segala kalangan. Lalu terdapat fitur untuk mengatur kecerahan lampu ruangan, di mana ini tidak dimiliki oleh Lenovo Wear ya. Karena tadi kan Lenovo Wear hanya mengatur postur tubuh dan jarak antara laptop dengan pengguna, tapi tidak dapat mengatur kecerahan lampu. Di mana kecerahan lampu ini menurut saya cukup penting untuk meningkatkan produktivitas daripada pekerja ataupun pelajar. Terus juga dia dapat melakukan monitoring suhu dan kelembapan udara secara real time. Nah, ini alat-alat dan komponen-komponen pendukung atau penyusun dari proyek ini. Yang pertama, pasti kita menggunakan yang namanya microcontroller, yaitu yang saya gunakan saat ini adalah ESP32. Nah, penggunaan atau pemilihan ESP32 ini karena dia memiliki beberapa fitur yang unik atau beberapa kelebihan yang sangat menguntungkan. Salah satunya adalah sudah terintegrasi dengan jaringan Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga dapat digunakan dengan menggunakan jaringan internet. Seperti itu, mungkin itu pemilihannya adalah karena dia memiliki jaringan internet, terus di sini menggunakan beberapa sensor, salah satunya sensor HCS04, yaitu sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antara pengguna laptop dengan laptopnya. Di sini ada 4 pin yang saya digunakan. Pertama ada VCC, ada trigger, ada echo, sama ada ground. Gitu. Nanti VCC ini akan dihubungkan ke sumber dayanya atau sumber listriknya, terus ground ini ke sumber negatif seperti itu, atau ke groundnya dari ESP32 ini. Terus sensor selanjutnya adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan dan kelembapan udara pada ruangan. Jadi kedua sensor inilah yang nanti akan sangat berguna untuk proyek ini, di mana dia bakal mendapatkan data-data yang penting.
Tadi salah satunya ini untuk jarak, ini untuk kelembapan udara dan suhu atau temperatur di ruangannya. Gitu. Nah, di DHT sebelah sini juga ada 3 pin, ada VCC, ground, sama ada data. Data ini nih yang nanti bakal mengirimkan data-data ke microcontroller ini. Jadi tadi microcontroller ini juga digunakan sebagai pusat dari untuk processing data-data yang didapatkan dari sensor. Di mana data-data itu nanti akan dikirimkan melalui website yang terintegrasi dengan proyek ini. Seperti itu. Terus alat-alat komponen pendukung lainnya hanya ada jumper untuk menghubungkan antara tiap komponennya. Terus ada LED. LED di sini digunakan sebagai indikator saja. Tadi kan dijelaskan bahwa ada fitur yang namanya PWM slider, LED PWM slider, di mana digunakan untuk mengatur kecerahan lampu ruangan. Nah, untuk proyek ini masih dalam tahap pengembangan di mana masih menggunakan LED sebagai indikatornya saja, belum pakai lampu ruangan sesungguhnya. Lalu breadboard digunakan untuk tempat uh, wadah bagi setiap komponen yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini ada flowchart dari jalannya proyek ini. Di sini ada 2 flowchart. Pertama flowchart di uh, ESP32-nya yang yang digunakan untuk mengatur atau mengukur temperatur, humidity atau kelembapan dan distance-nya. Yang nanti data-data itu akan dikirimkan ke web server. Nah, ini web servernya. Nanti web servernya ini bakal memunculkan data-datanya setiap 10 detik dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk ukuran biasa. Di sini ada juga nanti bakal ada alert box-nya. Oke, nah ini rangkaian skematiknya tadi sudah dijelaskan. Kita menggunakan ESP32, menggunakan sensor DR11, menggunakan sensor ultrasonic, ada LED juga. Nah, di sini ada tambahan LED strip. Jadi di proyek ini kita menggunakan LED strip juga sebagai indikator kayak LED tadi. Tapi di sini kecerahannya lebih lebih tinggi, makanya digunakan LED strip juga buat sebagai tambahan saja. Terus sini ada program code-nya. Ini program code untuk di Arduino IDE-nya. Di sini ada beberapa library yang digunakan, ada Wi-Fi, ada web server, ada sensor, terus DHT11, ada SPI FFS, terus ada NeoPixel yang digunakan untuk LED strip-nya. Nah, ini bukti bahwa kita menggunakan Wi-Fi, jaringan Wi-Fi, di mana ini terintegrasi dengan SSID, Android HP, dan password. Oke, mungkin itu. Nah, ini adalah fungsi untuk nge-read temperatur dari DHT-nya. Terus di sini juga ada rate kelembapan udaranya, ada distance-nya. Nah, ini tadi. Jadi di sini kita mengukur bahwa ketika distance-nya itu kurang dari 40 atau 50 ya, itu nanti warna LED strip-nya itu bakal warna merah. Di sini kan RGB ya. Jadi red, green, blue. Di sini jadi warna merahnya paling terang 255. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 40, maka LED strip bakal nyala. Jadi tadi LED strip itu digunakan hanya sebagai peringatan saja bahwa kita tidak boleh menatap layar semakin dekat. Seperti itu. Nah, ini bakal ngeproses ke servernya. Ini file setup-nya. Nah, ini kita mau Wi-Fi begin, kita menggunakan jaringan Wi-Fi, sama menggunakan SPI FFS sebagai metode penyimpanan pada ESP32. Jadi data-data untuk web server seperti HTML, CSS, sama JavaScript itu kita simpan di SPI FFS. Seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya, pelemparan atau pemindahan data dari Arduino ini dari sensor menuju ke web server request. Seperti itu. Nah, ini juga. Maka server begin. Oke, mungkin penjelasan dari instrumennya cukup sekian. Nanti bakal dilanjutkan oleh demo instrumennya yang akan ditampilkan setelah ini. Baik, berikut merupakan instrumen
yang telah saya buat. Di sini casingnya saya menggunakan Lego. Di sini bisa dilihat Legonya itu sebagai casing dari alatnya. Nah, di dalam Lego ini baru ada rangkaiannya. Di mana di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan kabel jumper buat penghubungnya, lalu ada beberapa sensor seperti DHT11, terus di sini ada sensor ultrasonic, terus di sini ada LED strip sebagai indikator sama LED-nya di sini. Nah, untuk ESP32-nya itu terdapat di suatu di sini. Sudah tersimpan di sini. Nah, di sini diberikan suatu lubang khusus untuk mencolokkan kabel data sebagai power supply-nya. Gitu. Jadi untuk mencabut dan memasang power supply-nya itu untuk nanti ke baterai atau ke power bank itu lebih mudah. Nah, instrumen tadi itu akan diletakkan di depan layar kita di situ. Jadi kita pastikan jaraknya itu sudah sama. Nah, ini merupakan lampu indikatornya ketika nyala nih. Jadi ini sebagai peringatannya. Nah, ini merupakan bentuk interface-nya, interface dari website yang telah dibuat. Nah, tadi ada alert box-nya itu ketika layar terlalu dekat. Kenapa terlalu dekat? Karena kalau kita lihat tuh jarak kita terhadap ini adalah 36,75 cm. Itu terlalu dekat gitu. Nah, ini kalau misalkan sudah 59 kembali normal, itu lampu indikatornya akan mati seperti itu. Jadi itu merupakan fitur alert box ya salah satunya. Tuh nyala lagi. Kenapa? Karena 39. Nah, ini juga ada alert box di mana terlalu lama menatap layar. Jadi ketika kita sudah selama 50 menit sudah menatap layar, itu akan muncul alert box seperti itu. Tapi untuk percobaan kali ini hanya 60 detik saja gitu. Jadi hanya tiap 1 menit gitu. Belum diatur. Nanti kalau misalkan sudah pengen dipakai untuk sehari-hari bisa diatur jadi 50 menit. Seperti itu. Nah, lalu ini ada fitur selanjutnya LED brightness control. Jadi kalau kita naikkan ke sini, tuh LED di sini itu bakal nyala. Nah, semakin tinggi brightness-nya itu akan semakin terang. Nah, ini kalau kita 100 terus lalu kita nolkan, kalau 0 dia mati seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu fiturnya. Nah, lalu fitur selanjutnya adalah ini, real time graphic display. Jadi ini merupakan graphic display yang sudah terdeteksi sebelumnya. Tuh, jadi kita bisa melihat data-data sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan jarak terlalu dekat, berarti kita harus mundur gitu. Kurang lebih sudah berfungsi dengan baik alat-alatnya. Jadi itu sudah ada real time measurement display-nya, terus ini LED brightness control-nya, terus di sini ada juga clock time-nya. Nah, ini tombol hanya buat sebagai navigator saja seperti itu. Nah, ini alat yang tadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan fitur-fiturnya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bahwa jaraknya itu sudah aktual ya, sudah valid. Jadi ketika dia kurang dari 50 cm itu akan nyala seperti ini. Tapi kalau misalkan kita jauhkan, nih misalnya kita jauhkan, ini intervalnya tiap 10 detik ya, jadi rada lama. Nah, ini akan mati. Kenapa? Karena jaraknya itu adalah 55 cm. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin dari instrumen ini sudah cukup baik ya karena sudah menggunakan website jadi mudah untuk digunakan oleh user seperti itu. Oke, sekian demo instrumentasinya. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan mengenai instrumen yang telah dibuat. Terima kasih. Nah, ini melakukan tenggangan. Oke, setelah tadi dari demo instrumennya, ini merupakan kesimpulan dari instrumen yang telah saya buat. Proyek Smart Workspace Environment ini merupakan sebuah instrumen yang digunakan sebagai alat pendukung untuk para pekerja dan pelajar melakukan kegiatannya secara online, di mana saat ini seperti yang tadi sudah disebutkan, para pekerja dan pelajar itu tidak banyak yang memperhatikan kondisi kesehatan tubuhnya ketika melakukan pekerjaan atau kegiatan secara online atau remote. Nah, lalu kedua, terdapat beberapa fitur yang diberikan pada instrumen ini seperti real-time measurement, yang tadi ada pengukuran secara real-time setiap 10 detik, lalu ada real-time graphic display, yaitu memvisualisasikan data-data yang diukur
dan diupdate selama 10 detik intervalnya. Lalu ada LED PWM slider yang memungkinkan untuk user mengatur tingkat kecerahan atau brightness dari lampu ruangan. Namun pada instrumen ini hanya terbatasi oleh LED saja sebagai indikatornya. Dan terakhir ada fitur yang paling utama, yaitu adalah alert box, di mana alert box ini memungkinkan pengguna untuk diberikan peringatan untuk dua hal, yaitu ketika pengguna menatap layar laptop terlalu dekat, yaitu kurang dari 50 cm, dan ketika pengguna menatap layar laptop terlalu lama, gitu. Atau pada konteks ini adalah 50 menit. Lalu ketiga, instrumen ini menggunakan beberapa komponen elektronik pendukung seperti sensor ultrasonik, sensor DHT11 untuk kelembaban udara dan suhu, tadi ultrasonik untuk jarak, lalu SP32 sebagai microcontrollernya, dan komponen lainnya seperti LED, jumper, breadboard, lalu ada LED strip, dan lain-lain. Terus terakhir, instrumen ini mengimplementasikan dari beberapa materi dari mata kuliah 92 seperti external interface, Wi-Fi, SPI FFS, web server, dan PWM. Oke, sekian presentasi dari proyek saya yang berjudul Smart Workspace Environment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.